Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, tergantung teman-teman nontonnya kapan ini. Aku masih gemes aja. Masih gemes aja dengan komentar-komentar yang masuk ke dalam channel videoku ya tentang joki pinjol, kemudian tentang pokoknya yang berkaitan dengan pinjaman-pinjaman online lah ya gitu kan. Sebenarnya cerita pinjol ini dia hanya muter-muter aja tuh. Tapi masih masih ada iklan-iklan yang muncul di setiap video kalau kita membahas tentang pinjaman online. Kita fokus sekarang ini aku mau bahas tentang jokinya ya, joki pinjaman online gitu ya. Kemarin aku cari-cari gitu, aku spill-spill lagi, aku cari-cari, aku scroll-scroll tuh komentarnya kok hilang gitu. Dia katanya udah ada nyetorin 8 juta itu ke joki. Kemudian setelah itu mintanya 2 juta lagi. Aku mikirnya gini, kalau misalnya nggak tahu ya, ya yang ngirim komentar itu bisa nemuin video aku lagi atau nggak tahu ya. Kalau memang ada uang sebesar itu, kenapa harus nyari joki gitu ya, bayarin aja utang-utang di pinjol itu. Kenapa rupanya? Kenapa harus memilih joki gitu ya? Harus memilih dengan jasanya joki. Aku nggak mau terlalu menjabarkan kali seperti apa, kenapa, bagaimana, harus apa gitu. Yang jelas aku cuman menyarankan di sini nggak usah lah pakai jasa-jasa joki pinjaman online itu nggak usah lah gitu ya, nggak usah. Tapi masih ada aja yang tergiur dengan iming-imingnya gitu loh. Nah teman-teman kemarin pernah aku saranin coba buka-buka Telegram, buka-buka Telegram, kemudian ketik di situ joki pinjaman online tuh muncul tuh. Ada ada beberapa lah ya, aku lupa ada AGP atau apa namanya gitu kan. Kemudian kemarin aku coba-coba beraniin diri, langsung ngechat adminnya dan ternyata benar. Di situ kita harus nyetor beberapa sejumlah uang itu sesuai dengan paket-paket yang kita butuhkan. Jadi paket A, paket B, paket C, paket D, atau paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, sampai paket 10 tuh. Paket 1 tuh yang bisa dicairin sekian puluh juta. Itulah iming-imingnya. Dan kita harus bayar dulu 50% dari eh, jasanya, upah jasanya gitu, 50% dari jasa upah jasanya. Jadi kalau misalnya paket 1 tuh ada 3 juta gitu kan, kita harus nyetor ke dia 1,5. Dan kita nggak tahu dia di mana, keberadaan dia di mana, dia siapa, kita nggak tahu gitu ya. Jadi singkat aja ya, nggak usah lagi mikirin mau cari joki pinjaman online. Nah, jadi pertanyaannya lanjut begini. Terus gimana dengan Slik OJK? Terus gimana dengan debt kolektornya gitu? Ini pertanyaan yang sudah cukup banyak sekali di komentar aku dan kemudian dan apa ya? Kayak di channel-channel YouTube yang lain tuh kayaknya sudah ada penjelasan juga gitu tentang debt collector, Slik OJK, gagal bayar, kemudian masih ada juga itu memberikan tutorial untuk melakukan pinjaman online yang nggak usah dibayar-bayar. Aduh, itu terserah hak masing-masing lah ya, terserah teman-teman juga ya, yang mau sesuai dengan kebutuhan lah mau yang mana gitu kan. Tapi kalau aku udahlah, eh kita bicara tentang, atau aku simpulin aja semuanya gini. Kalau misalnya debt collector datang, itu gimana? Atau bertanya, ini aplikasi ini ada debt collectornya enggak? Aplikasi yang ini ada debt collectornya enggak? Sekarang kita anggap aja lah semua aplikasi itu memiliki debt collector gitu ya. Terus kalau misalnya aku jawab ada, nah teman-teman gimana rasanya? Tetap bingung juga kan? Kalau aku jawab nggak ada, apakah teman-teman tetap langsung bisa tenang? Enggak juga kan gitu. Atau mungkin bahasanya, oh iya mungkin sedikit bisa tenang. Setahu aja berarti ada keresahan gitu kan yang menghadapi tentang yang berkaitan dengan debt collector. Kemudian pertanyaan lagi, kalau misalnya aplikasi itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau sudah terdaftar, anggap aja semuanya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terus gimana? Respon teman-teman gimana tuh? Takut. Ya mungkin ya takut gitu kan. Nah, sekarang kita anggap supaya gampangnya gini, supaya tidak membebani lagi pikiran teman-teman, coba aku kasih gambaran gini.
Anggap semua aplikasi pinjaman online itu ada debt collector-nya, memiliki debt collector. Dan semua aplikasi pinjaman online itu sudah masuk slik OJK gitu kan. Terdaftar dan diawasi. Kenapa terdaftar? Karena memang mereka itu harus mendapatkan legalitas dari OJK. Aplikasi pinjaman online itu berusaha atau memang diwajibkan untuk mendaftarkan supaya mereka mendapatkan legalitasnya. Itu pertama. Kemudian kalau misalnya sudah terdaftar di OJK, mereka mendapatkan legalitasnya dan harus diawasi. Terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sudah terdaftar, kenapa harus terdaftar? Untuk mendapatkan sebuah legalitas. Dan kenapa harus diawasi? Nah, sekarang ilustrasinya gini. Kalau teman-teman kerja, ada supervisor gitu ya, diawasin oleh supervisor. Kenapa diawasin? Supaya kerjanya benar. Nah, kenapa pinjaman online ini harus diawasi? Supaya mereka ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Kenapa tetap dilakukan pengawasan? Karena mereka ada yang bandel, gitu kan? Supaya mereka nggak bandel harus diawasin, gitu. Berarti tidak serta-merta OJK itu berpihak kepada pinjaman online, enggak. Mereka tuh terus mengawasin. Kalau mereka nggak mengawasi, berarti ada kemungkinan, ada peluang besar supaya si pinjaman online itu akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau mereka sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, mereka bisa boleh semena-mena dengan debitur, boleh nangkep, boleh ngambil barang-barang, boleh ngancem, enggak gitu juga. Justru kalau mereka sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, ya kita justru nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut karena sudah ada undang-undang yang mengatur semuanya, sudah ada undang-undang yang mengatur segala sesuatunya gitu kan. Dan garis besarnya hutang piutang adalah perdata, bukan pidana. Ya, asal teman-teman tidak melakukan perjanjian baru yang nanti berujung dengan wan prestasi. Oke? Nah, harusnya lebih tenang ya kalau memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, kita seharusnya lebih tenang. Debitur tuh semua seharusnya lebih tenang. Kemudian debt collector. Nah, teman-teman harus cari tahu. Aku nggak menjabarkan di sini karena nanti videonya akan terlalu panjang. Itu ada 5 poin ya, persyaratan yang harus dimiliki oleh debt collector. Pertama harus ada sertifikat SPPI itu kan. Kemudian identitasnya, surat tugasnya, KTP-nya, apalagi ya. Aku lupa satu lagi apa. Tapi di dalam surat tugas juga itu harus ada mencantumkan nama si debitur. Berarti lengkap gitu ya, lengkap bahwasanya memang si debt collector ini ditugasin untuk menagih atas nama yang bersangkutan dan sesuai gitu loh. Jangan nggak ada namanya, ditujukan kepada siapa nggak ada namanya, lah mana bisa gitu. Satu surat untuk 100 debitur, mana boleh gitu, nggak boleh itu. Nggak boleh, harus sesuai dengan nama yang ingin ditagihkan gitu. Jadi tugasnya debt collector itu adalah reminder, adalah mengingatkan bahwasanya debitur itu punya hutang yang harus dilunasin gitu kan. Nah, pada saat debt collector datang itu dihadapin dengan tenang. Harus disampaikan seperti apa kondisi Anda, seperti apa kondisi debitur, dan itu akan disampaikan ke pihak perusahaan atau si pengelola aplikasi atau si ownernya aplikasi agar segera carikan solusi gitu. Bukan harus malah ngancem-ngancem, kita jadi takut dengan segala macam bahasanya. Iya. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah memang si debt collector itu dibekali dengan cara-cara penagihan dan cenderung dia lebih banyak untuk memancing emosi kita. Nah, di sini teman-teman dituntut harus lebih tenang menghadapinya. Jangan sampai terpancing emosinya gitu kan. Walaupun mereka dengan nada yang keras gitu kan, dengan penjelasan, mereka bisa menjelaskan dengan segala macam hal yang mereka paham, membawa-bawa aturan hukum gitu. Dan kita juga berhak kok, debitur juga berhak bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana kondisi si debitur, bagaimana kondisi teman-teman gitu. Jadi mereka tidak berhak untuk memaksakan. Udah. Kemudian apabila jumlah hutang sudah sama besarnya dengan jumlah bunga, itu si aplikasi pinjol nggak boleh nagih-nagih lagi. Nah, tinggal mereka mau ngambil langkah seperti apa. Apakah mau melaporkannya ke OJK atau mau bagaimana, itu terserah mereka. Tapi yang aku tahu aturannya setelah 90 hari atau
katanya ada aturan terbaru setelah 120 hari itu tidak boleh lagi mereka menagih gitu loh. Tapi kalau sifatnya reminder mengingatkan itu boleh gitu ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan ada debt collectornya atau enggak, ada masuk ke dalam slik OJK atau enggak. Anggap aja semuanya ada debt collector. Terus gimana? Itu aku bilang begitu supaya teman-teman sudah jangan lagi berpikir ini enggak ada, oh aman, ini ada, ini bahaya ini gitu. Jangan gitu lagi. Jadi anggap aja semuanya ada. Jadi teman-teman sudah tahu cara mengantisipasinya. Anggap aja semuanya ada debt collectornya. Anggap aja semuanya sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK gitu loh. Oke. Dan sebelum aku tutup, ini aku beritahu pada teman-teman kalau misalnya masih penasaran dengan slik OJK itu apakah masuk ke dalam slik OJK atau enggak. Setiap aplikasi pinjaman online yang ada fasilitas pay letternya bukan pinjaman tunainya, pay letternya itu pasti masuk ke dalam slik OJK. Jadi yang memiliki pay letter apabila teman-teman menggunakan fasilitas atau jasa pay letternya, itu yang pay letternya itu pasti masuk ke dalam slik OJK. Tapi yang pinjaman tunainya itu belum tentu, belum pasti. Tapi yang pay letter itu udah pasti. Itu pasti masuk dalam slik OJK. Jadi kayak Kredivo atau Aku Laku, apalagi ya. Yang memiliki pay letter itu pokoknya itu pasti masuk dalam slik OJK. Oke? Jadi penyampaian yang singkat ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Bila ada pertanyaan boleh. Tapi mohon maaf kalau agak lama ya aku ngeresponnya ya. Mohon maaf kali. Tapi yang pasti aku baca dan aku sempetin cari waktu untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman melalui video. Jadi aku nggak bisa semuanya membalas komentar dengan komentar juga gitu ya kan, karena biar lebih enak, aku lebih gamblang bisa melalui video gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Bang Ali The Coach. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita semua yang masih terkait dengan pinjaman-pinjaman online itu bisa diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, diberikan kesehatan dan semangat dan ketenangan untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang datang supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.